Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan Aslani dari mahasiswa aktif UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk mereview sebuah buku tentang hukum acara peradilan agama. Jadi kemudian saya memilih untuk mereview sebuah buku peradilan agama di Indonesia dan sengketa ekonomi syariah. Baik, langsung saja. Lembaga peradilan agama merupakan sebuah institusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara bagi umat Islam dalam bidang perkara tertentu. Peradilan agama dalam pengembangannya lebih luas dan mengikat di era reformasi ini yang didasari oleh penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, pengembangan materi hukum Islam itu tidak hanya pada perkawinan, kewarisan, dan wakaf, tetapi kini sedang memasuki materi yang lebih luas, termasuk ekonomi syariah, yang meliputi banyak aspek bisnis yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa atau dispute merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selama manusia masih berinteraksi dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya, maka potensi untuk menjadi perselisihan selalu senantiasa ada. Dalam rangka menghadapi persoalan tersebut, manusia secara individu maupun kelompok mengamalkan dan mengembangkan berbagai sikap dan perilaku tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan melalui beberapa metode. Metode penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi 3. Jika ditinjau dari segi pihak yang terlibat penyelesaian sengketa, yaitu pertama yang bersifat satu pihak dalam bentuk memaafkan dan mendiamkan. Kedua yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan dengan cara musyawarah. Yang ketiga melibatkan tidak saja dua belah pihak tapi juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat bertindak sebagai perantara atau mediation, sekaligus juga memiliki wewenang untuk mendamaikan, arbitrasi. Jika ditinjau dari segi cara penyelesaian sengketa dalam suatu kelembagaan, lazim digunakan 2 cara dalam menyelesaikan perkara perdata, yaitu di luar pengadilan dan juga melalui pengadilan. Dalam praktik usaha atau aktivitas bisnis, metode penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam setiap perjanjian yang dilakukan, terutama dalam bidang perdata, khususnya bidang perdagangan atau bisnis. Masyarakat bisnis umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian secara litigasi atau menggunakan ADR, alternatif dispute resolution, sebagaimana sarana penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain, dalam bidang usaha lazim digunakan 2 cara tersebut, khususnya dalam usaha yang berdasarkan syariah. Jika terjadi perkara yang sengketa antara para pihak yang melakukan hukum dalam bentuk perjanjian atau akad, baik dalam lingkup lembaga keuangan syariah, dalam bentuk bank syariah, atau dalam bentuk non-bank, lembaga keuangan non-bank, lazim digunakan arbitrase melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau disingkat BAMUI, yang selanjutnya diubah menjadi Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Namun demikian, setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyelesaikan sengketa bukan hanya bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak dan menyelesaikan sengketa zakat serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah. Maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Perluasan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan agama di satu sisi
memperkuat eksistensi peradilan agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hukum Islam. Sekaligus merupakan tentang di mana persoalan ekonomi syariah tidak saja melibatkan perorangan atau privat, tapi juga badan hukum. Sehingga dituntut adanya kemampuan bagi hakim-hakim peradilan agama untuk menguasai materi ekonomi syariah secara kafah atau keseluruhan. Perluasan kewenangan peradilan agama yang mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tidak saja merupakan peluang yang berharga, sehingga harus direspon sangat baik. Namun demikian, ini juga merupakan tantangan yang besar dan serius, hingga reputasi bahkan eksistensi lembaga ini menjadi taruhannya. Keberhasilan jajaran peradilan agama mengemban tugasnya dengan baik akan menjadi satu faktor pendukung keberhasilan ekonomi Islam yang pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas bagi diadopsinya nilai-nilai Islam sebagai solusi bagi berbagai aspek ekonomi yang lain dan bahkan aspek kehidupan yang lebih luas. Bagaimanakah realita penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan beberapa berdasarkan bagaimanakah realita penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan seberapa besarkah peluang dan tantangan peradilan agama untuk dapat mengemban wewenang yang baru. Penelitian ini lebih lanjut akan membicarakan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah pra dan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama antara peluang dan tantangan. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta. Berdasarkan penjelasan pada pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, ruang lingkup ekonomi syariah terdiri dari 1. Bank syariah, 2. Lembaga keuangan mikro syariah, 3. Asuransi syariah, 4. Reksadana syariah, 5. Reksadana syariah, 4. Reasuransi syariah, nomor 6. Obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, nomor 7. Sekuritas syariah, 8. Pembiayaan syariah, 9. Pengadaian syariah, 10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan yang terakhir bisnis syariah. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES, ruang lingkup ekonomi terutama dalam buku 2 tentang akad yang terdiri dari 29 bab, 667 pasal, di antara bab-bab yang menyebut secara eksplisit ekonomi syariah terdapat dalam bab 8 mudharabah, bab 20 takmin atau asuransi, bab 22 pasar modal, bab 23 reksadana syariah, bab 26 pembiayaan multijasa, bab 28 pembiayaan rekening koran syariah, dan bab 29 dana pensiun syariah. Dalam dunia usaha atau bisnis, sengketa dapat terjadi apabila ada pelanggaran hak yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diingkari oleh satu pihak sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. Menurut Taufik, mantan Hakim Agung RI, yang dimaksud ingkar janji adalah pertama, pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Kedua, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Ketiga, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat. Dan keempat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, terjadi atau tidaknya pelanggaran hak sehingga menimbulkan sengketa bisnis sangat tergantung pada diingkari atau tidaknya, dilanggar atau tidaknya hak-hak para pihak yang telah tercantum dalam perjanjian atau akad. Dengan kata lain, materi dari sengketa usaha terletak pada akad atau perjanjian, misalnya pada bank syariah. Dalam hubungan antara nasabah dan bank syariah yang berupa akad mudharabah, pada pegadaian syariah, hubungan antara nasabah dengan pegadaian syariah dalam akad al-qardul hasan, akad al-mudharabah, atau akad al-bai' al-muqayyadah dalam pasar modal syariah.
Sah atau tidaknya akad tergantung pada terpenuhi tidaknya rukun dan syarat akad. Demikian halnya dengan aktivitas usaha yang lain, asuransi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya. Materi sengketa terletak pada akad atau perjanjian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.